YouTube channel ini saya take over ya. Harus jelaskan boy, kenapa kita jalan sampai menuju ke tengah. Karena Kita bertemu di tengah. Segmen baru. Jelaskan Win. segmen baru yang terpikirkan dari ide-ide tidak jelas dan pada akhirnya ya mungkin kita butuh pembaharuan dan penyegaran lah. Ya. Kita berusaha cari satu konsep yang baru boy ya. Iya. Pertama sebisa mungkin sealami mungkin. Iya, senatural mungkin. Ya ada jemuran, ada pohon, ada atap, ya apa adanya lah. Ada suara motor, ada suara ayam, ada suara orang ngaji, Ada orang lain yang bukan dari Samarinda. ada orang lain yang bukan Samarinda, gitu ya. Yang sebelumnya kita jadikan narasumber kita sebagai sumber kita. Iya. Sekarang kita jadikan narasumber kita sebagai penanya kita. Pemantik. Iya, Iya. karena YouTube channel ini di take over saya. Iya, oke. Oke. Hai kamu manusia, kamu Hai. berasal dari mana manusia? Halo semuanya, nama saya Selvi Irianti. Oke, Selvi ya. Saya asalnya dari bumi, Oke. Oke. dari atas tanah, di bawah langit. Oke. Alamat rumah saya jauh pastinya dari Samarinda, di kota Jayapura. Jayapura. Iya, pura. Cuma saat ini saya lagi jadi anak rantau, Di? kuliah di Jakarta. Oke. Gitu. Anak ibu kota masih ya. Iya. Anak ibu kota dalam kurung masih. Iya, masih. Sebentar lagi kan. Sebentar lagi kan ke rumahmu. Walaupun aku nggak sepakat ibu kota dipindah. Ya. Sepakat tidak mempengaruhi Jokowi kan? Sudah ditetapkan. Anda siapa gitu kan? Aku siapa dari Iya. pindah? Nah, Iya. sekarang apa sih keresahanmu nih yang mau kamu bagikan ke kita hari ini? Kesan saya hari ini, teman-teman pada tahu tentang istilah circle nggak sih? Oke, siap. Jadi kalau circle itu kan diambil dari bahasa Inggris ya, lingkaran. Sekarang kan tuh lagi banyak tempat tongkrongan, coffee shop gitu kan, Oke. seperti di Jakarta ya, nggak usah jauh-jauh di daerah kampus nih. Itu ada istilah circle lu, circle gue beda gitu kan. Nah, sekarang saya Selvi mau nanya nih sama Kak Ruhman sama Kak Aswin. Circle pertemanan, definisi circle pertemanan dari sudut pandang Kak Aswin sama Kak Ruhman itu apa sih? Mulai dari Kak Ruhman dulu aja deh. Ya, aku circle itu kayak tema yang dibahas sebelum di tag. Pecah betul tuh boy, pecah betul. Malu kita bang. jadi circle itu ini jawab serius ya. Jadi circle itu bagiku itu hal baru sih. Hal baru yang sekarang udah menjadi budaya anak-anak tongkrongan yang mengalihkan nama ya, yang biasanya kita sebut bubuhanku, tongkronganku, gengku berubah menjadi bubuhan nggak? Tahu Apa? bubuhan. Teman-teman. Udah 14 hari cuy di sini, udah hatam. 14 hari kemudian, 14 hari sudah anggap ya 14 hari. Bukan itu teman-teman gitu. Iya. Iya, kalau aku dulu Sorry, maaf potong. Kalau dia belum 14 hari, kok kita ketemu dia? Karena masih selasi kan? Makanya udah 14 hari kan? sudah Walaupun 3 hari, wow. 14 hari. Terus harus dikurung dulu tuh. Iya. Tapi biar aja anggap aja dia aman dah. Nah, kalau kita dulu nyebutnya bubuhan atau geng-gengan, di luar geng-gengan itu nggak ada. Tapi hari ini kan disebutnya circle, dan jujur aku pada saat dengar kata circle muak aja gitu. Soalnya jadi murahan tuh. Apa ya, banyak hal-hal yang sebenarnya hari ini punya esensi, tapi karena overuse digunakan secara berlebihan dan pada akhirnya jadi sesuatu yang remeh aja gitu. Circle dan lain sebagainya. Kalau definisi circle hari ini sih bagiku ya orang yang satu visi misi aja sama kamu, tapi harus ada sesuatu yang jelas yang mendasari itu semua. Kalau itu Selvi. Baik. Terus apalagi tuh kira-kira yang mau kita Nah, ini kan tadi kan Kak Aswin bilang circle itu kita berada dengan orang-orang yang punya satu visi lah ya. Kalau Kak Ruhman sendiri kan circle itu masih satu hal yang baru. Benar. Nah, kalau Selvi sendiri sih sama gitu kan, sama kayak Kak Aswin gitu. Tadi kita berada di satu circle pertemanan, berarti kita ada di satu lingkungan yang dimana kita punya satu visi misi yang sama gitulah, punya satu kesukaan yang sama. Tapi Pak Beda bingung ketika
lagi di tempat tongkrongan, entah Iya. di kampus atau di Iya. coffee shop gitu kan, ada teman-teman yang mereka cuma 1-2 orang gitu Oke. belum tahu juga mereka visi misinya apa nih gitu, Oke. tapi bang circle gue, circle lu gitu kan, jadi ada gimana ya bahasanya, jadi kayak bukan orang-orang yang punya satu visi dan misi yang sama. Nah gini. Artinya sendiri sebenarnya itu apa dan kapan sih gitu loh? Aku Nggak ada. aku nggak tahu jelas ya hari ini siapa. Nggak, kalau di Jakarta gimana? Budaya Jakarta kan budaya Kamu dari di Jakarta mulai tahun berapa? 2015. 15. Ya sudah lama. Sudah ada Udah dong 5 tahun berarti. dong. Jadi apa sejak kapan kamu kok dari sana? Nggak, kan gini, maaf, sorry. Bukan tidak menyetujui atau tidak menyepakati, cuman apa ya? Kesimpulan kalian tentang circle itu sendiri itu udah bisa diaminin nggak ke semua orang? Ya aku pribadi, boy, definisi circle hari ini tujuannya jelas, yang menaungi mereka jelas, Oke. dan apa yang dipikirkan jelas. Contoh. Oke. Aku punya organisasi yang kebetulan sama dengan Selfie hari Iya. ini, ya. Anggotaku jelas berapa orang isinya, Oke. visi misi kami jelas Oke. orangnya. Apa visi misi kami jelas tuh, apa yang mau kami lakukan, dan pemikiran kami jelas tuh mau ngapain. Iya. Itu anggapanku circle tuh. Bagi pada saat kita misalnya jangan kasih tahu di luar circle kita, ya jelas karena memang dasarnya juga jelas. Yang aneh hari ini ada perkumpulan yang nggak jelas, isinya cuma teman-teman kita entah dari mana, tiba-tiba itu bisa dijadikan definisi circle gitu kan. Nah. Itu aku bingung tuh. Nah, itu stop di situ. Kena rintik hujan. Nah, stop di situ. Nah, tadi kan bilang ada orang yang mendefinisikan circle meskipun tadi nyambungin Pape Selfie bilang kan 1 atau 2 orang, ya kan? Nah, faktanya emang kayak gitu, cuy. Kita misalkan ya, kita berdua adalah alumni dari salah satu SMA di Salah satu Samarinda. SMA 2 di Samarinda. SMA 2 di Samarinda. Salah satu ya. Terus salah satu SMA kan. Iya. Terus kita ini punya nggak bilang kumpulan, tapi kita sering ngumpul, yaitu anak-anak OSIS lah. Kebetulan kita berdua kan di OSIS. Nah, walaupun nggak di MPK. Nah, tapi kan dari orang-orang itu sendiri ada nih yang kayak misalkan Aswin nggak bisa dekat banget dengan yang lain, cuma sama Ruhman sama Lini misalkan. Nah, itu yang dikatakan orang circle, itu yang buat aku resah gitu loh. Aku justru lebih Geng tuh sekarang jadi circle gitu. Iya. Iya. apa ya, di dalam circle tuh Ada- kalau pikir gue ada di dalam circle itu ada kubu-kubu tuh, Iya, aku buku. ada faksi lagi sebenarnya. Apa ya, bagus kan menurutmu di dalam jangan bilang bagus atau enggak dulu deh, biasa nggak itu sesuatu hal yang biasa nggak menurut kalian di dalam Di dalam circle ada kubu-kubu lagi? yang menurut Safi sih biasa, itu pasti akan terjadi seperti itu. Maksudnya ketika kita ada di sekumpulan teman-teman yang punya visi dan misi yang sama nih, circle kan. Nah, Kalau kubu-kubu ini beda lagi sih menurutku, karena circle itu kan tadi seperti kita dinaungi gitu Iya. kan, kita dinaungi punya visi misi tujuan yang jelas gitu kan. kalau boy Ya kalau aku simpelnya kubu-kubu ini lahir ngebentuk sebuah circle. Nah, circle ini memecah kubu-kubu. Jadi misalkan aja tadi kan bahas organisasi ya, jadi aku juga pengen bahas sedikit. Misalkan juga aku di organisasi sebelum-sebelumnya, simpel aja rapat. Ada pasti satu geng yang saat satu teman yang mungkin nggak datang, udah nggak ada semua. oke, Itu ya. aku nemu banget kader seperti kader ketua badan ya. Teman-teman seperti itu. Intinya gitu sih, intinya kubu-kubu ini lahir terbentuk di circle-circle. Nah, tapi dari banyaknya kubu ini hal yang lumrah ketika dia ngebentuk sebuah circle, bentuknya kayak gitu. Nah, karena seringnya aku dengar tuh loh kata-kata circle ini, jadi apa sih sebenarnya circle ini? Aku masih mencari sampai saat ini. Ya mungkin bahasa mudanya adalah apa ya, Selain lingkaran tadi ya. iya, orang yang satu pemikiran aja. Lingkaran. Pemikiran kita paham pada dasarnya kita nggak bisa juga memaksa orang berpikir sama seperti kita. Iya. Ada naungan yang jelas dan sebagainya. Mungkin teman-teman kita yang lain ya karena dianggap kita sering nongkrong di satu tempat dan itu rutin, intens, ya lama-kelamaan itu dianggap jadi circle-nya mereka, ya kan? Dan tiba-tiba lamanya berkumpul itu ada satu orang yang baru lagi datang, itu bukan dianggap orang yang sebelumnya ada di circle. Sesimpel itu sih kalau aku menganggapnya. Apakah itu sah saja? Kalau aku sih ya nggak ada masalah, tapi maksudku apa ya boy, jangan sampai pada akhirnya circle itu dijadikan dalih
untuk kamu buat batasan. iya buat Iya, batasan iya, membuang setuju. temanmu satu persatu. Setuju Si banget. tolol tuh bilang. Ya makanya aku bilang keresahanku itu pada di titik itu, Win. Ketika kita nggak dilabelkan circle-nya, seolah-olah orang yang melabelkan ini punya kendali penuh bahwa inilah pertemananku. Jadi aku nggak boleh masuk misalkan itu. Itu kan sudah hal yang salah. Contoh aku, Win. Contoh aku sendiri. Sering seperti itu tuh. Misalkan aku udah nyaman sama Tama, jalan. Temanku ya Tama jalan. Aku sering, udah aku sama Tama aja dulu. Selesaikan urusan kita, baru kita lanjut ke tempat lain. Tapi menurutku itu bukan circle. Tapi bagi beberapa orang, beberapa temanku bilang, circle-nya itu aja. Makanya jangan kaget saat teman-temanku misalkan lama nggak story ada muncul mukamu misalkan, oi, ditanya sama temanku kemana Aswin, kayak seolah-olah itu akan jadi masalah padahal kita saling tetap komunikasi, cuman kamu lagi ada kegiatan misalkan. Jadi itu dampak dari circle sih, dampak buruknya. Aku justru dapat pertanyaan baru dari apa yang kamu sampaikan tadi tentang intensitas pertemananmu. Iya. Apa ya, hari-hari ini sebenarnya itu juga dijadikan dalih bahwasanya apa ya, semakin terlihat bersama itu dianggap circle circle Iya. sama dua orangnya dekat banget. Dekat banget dan Menjam- saling cocok gitu, cocok terus. Kamu menjamin itu enggak? Enggak lah, Kamu? enggak lah. Aku sering ketemu sama Ruman, minimal kita seminggu ada boleh ketemu ya. Iya. Untuk saat-saat ini ya. Iya. Aku nggak bilang Ruman sahabatku, aku nggak bilang Ruman teman baikku. Bahkan kita nggak, rasanya nggak pernah sahabat ya Iya. dalam setiap keputusan. Enggak, makanya kalau aku ditanya Ruman sama Asyid itu kan, iya. Hubunganmu sama Ruman tuh apa sih, Vin? Iya. Sahabatnya, temannya atau apa? Iya. Aman aja. Apa ya? Pertama aku merasa aku nggak punya sahabat gitu. Aku nggak punya sahabat. Aku nggak punya orang-orang yang betul-betul dekat banget sama aku. Walaupun ada yang Ada tapi meninggal kan. ya anggaplah Bagus ya, sosoknya lebih dark ya. ya cukup dia yang dapat label sahabat Oh, itu iya. lah. Maksudnya sahabat sampai mati lah. Ya kan, jadi nggak ada lagi yang lain. Tapi apa ya? Itu tadi aku tuh nggak suka itu dijadikan dalih sih sebenarnya. Dan apa ya? Pada akhirnya beberapa orang juga sering ngomong tuh, semakin dewasa kamu, semakin sempit circle pertemanan. Jadi sebenarnya itu sih tadi udah Kamu mau ke situ kakak ya? bisa baca pikiran orang ya. Oh, kamu pengen ngerang. Iya. kan kita awalnya tag malam. Iya, ini kan sudah tag kedua. Ini kan sudah tag 2 nih, sudah siang dari malam sampai pagi, boy. Tapi aku justru menarik nih, penasaran nih. Tadi kan kita lebih banyak beropini. Sampai pada akhirnya kesimpulan selfie yaitu semakin sempitnya pertemanan ya. Iya, Ada kesimpulan itulah. Iya. Makin kita dewasa, teman itu makin sempit, circle makin kecil. Nah, keresahan itu muncul nggak semerta-merta dong. Apa sih fenomena yang kamu temukan nih? Akan muncul sampai muncul kesimpulan itu tadi. Kalau sebenarnya sih pertama pemikiran yang dibilang semakin dewasa kita circle pertemanan itu makin sempit. Pertama kalau selfie di orang dia saya termasuk orang yang tidak setuju dengan dengan hal tersebut. Karena Sampah sih itu. menurutku itu enggak sih. Seperti sekarang ya, saya sekarang ada di organisasi nih. Itu circle selfie nih sekarang punya rekan-rekan yang punya visi misi yang sama gitu-gitu. Jelas. Ya kalau pertemanan sempit atau tidak itu kembali lagi sih ke pribadi masing-masing gitu kan. Itu suatu pertemanan kayaknya dengan usia, dengan dibilang makin sempit itu sih menurut saya ndak berkesinambungan gitu kan. Karena ya berteman aja. Mungkin kalau nyaman sama ini ngobrol sama teman yang ini bukan berarti kita ndak punya teman lagi yang lain gitu kan. Gitu sih kalau selfie. Kalau Kak Ruhman sama Kak Aswin Aku dulu, gimana? boy. Aku bikin sama kata-kata Silakan. itu. Apa ya, sebenarnya satu hal sih, itu sebenarnya pengalihan sih dari bahwasannya kamu memang nggak punya teman, boy. Kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, lalu kamu kambing hitamkan sesuatu hal yang make sense di otakmu dan kamu jadikan itu alibimu aja. Iya, maksudku apa ya, kalau kamu memang berpikir seperti itu, nggak usah kamu ngomong gitu. Nggak usah ngomong, Iya, buktikan aja dengan sesuatu yang nyata, kamu menjauh dan sebagainya. Tapi jangan seakan-akan apa ya, kamu satu-satunya manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain, itu konyol sih. Itu sih aku benci banget dari pikiran-pikiran goblok begitu tuh. Goblok. Kalau aku boleh kejawab ya? Iya, Kalau aku 3 sih, 3 aja. 3 aja. Apa? Yang pertama itu karena pikiran yang sempit. Oke. Yang kedua dia introvert.
Aku tahu betul bahwa introvert boy. Yang ketiga sebenarnya ini kegagalan orang gitu loh, kegagalan orang untuk menjelaskan tentang pertemanan, menurut aku kayak gitu. Cuma saya gini, Win, sampai sekarang coba deh aku tantang teman-teman, kasih tahu aku tolak ukur yang jelas tentang perkawanan yang sempit dan perkawanan yang luas. Oke, karena menurut aku, misalkan aku berteman dengan Aswin, misalkan cuma dengan Aswin, Aldi misalkan bertiga, tapi aku selalu dapat setelah selesai ngumpul, aku dapat kualitas pembicaraan, aku dapat kosakata baru, aku dapat pengetahuan baru. Itu jauh lebih penting dibanding kita ngumpul di keramaian gitu loh. Iya. Walaupun nggak masalah, nggak harus kita ngumpul bahas yang serius, nggak harus kita ngumpul kita harus dapat sesuatu, nggak harus. Kadang kita juga butuh have fun kan untuk sama teman-teman. Tapi yang terpenting bukan soal kuantitas. Jadi yang ketiga itu lebih tepatnya itu, tapi kualitas pertemanan itu. Iya, jadi apa ya? Nggak ada tolak ukur yang jelas, boy, nggak ada. Iya. Kalau soal jumlah, kita berarti ini sedikit dong. Iya. Temanku itu bukan berarti temanku itu aja. Bukan berarti kita sekarang bertiga, kita nggak berteman sama orang lain, Iya. ya nggak? Bukan berarti circleku sempit kalau temanku yang ku posting itu aja misalnya. Iya Kan apa ya? benar-benar. Karena ada hal yang nggak perlu di-share kan? Iya, aku punya kok beberapa teman, dan aku yakin mungkin kalian juga punya gitu berdua, bahwasanya apa ya? Kita jarang ketemu, kita jarang ngobrol. Tapi setiap kali kita ketemu, kita ngobrol, itu kayak orang yang bakal tahu deh kita mau ngomong apa, kita mau bicara apa, tanpa harus dikomandoi. Dibaca duluan lah. Iya kan, sudah baca dulu daripada kita sering ketemu lama-lama diam gitu. Ya kan, aku mungkin termasuk orang yang sering ketemu sama Roman dan kita receh-receh aja bahasa emang jarang yang serius gitu. Dan nggak pernah diam sih. Kalau saya lebih punya nggak teman-teman yang kayak gitu tuh, yang apa ya, jarang ketemu. Iya, sekali punya ketemu. teman yang jarang ketemu gitu kan, tapi nanti sekali ketemu emang Gila banget sih. iya Sama, bisa ngomong berjam-jam Iya, gitu. iya, Memang iya. yang dibahas itu Benar. gimana gitu kan. Oke. Benar. Selvi, apa sih aku mau kembali ke awal lagi, boy. Sebenarnya Silakan. bahkan sebenarnya ada beberapa hal yang belum dijawab dia gitu. Nanti aku juga mau bahas tuh tentang ini perkawanan yang sempit itu. Nanti aku buat segmen baru. Kompak lah. Tidak boleh, boy. Kori lagi dia. Kompak kiri. Hai. Oh, kanan atau yang kiri ya? Konan. Kori Konan. Bodoh. Nah, apa sih yang mendasari kamu sebenarnya pada akhirnya berpikir ke situ gitu? Ait, yang mantik malah kamu, boy. Iya. Kamu masih ada nggak yang mau kamu tanya? Habis. Oh, habis. Nggak habis sih. Cuman memang Kurang nggak habis. leluasa saat di ini kan di luar tag. Tadi tuh banyak banget ngomongnya kayak 2,5 menit. Ini kayak apa? Ya, apa ya? Ya tadi sih cuma kembali lagi bahwasannya ternyata di circle itu mempengaruhi pertemanan, di pertemanan mempengaruhi gaya kita dengan satu dan yang lainnya, dan pada akhirnya kita punya persepsi bahwasanya teman yang sesuai dengan kita itu seperti apa. Nah, sekarang aku mau nanya hal yang berbeda sih dengan ini semua. Kira kamu punya pemikiran yang seperti ini, kamu punya pemikiran seperti ini, ada dua pertanyaan. Kamu butuh teman baru nggak sih? Terserah kamu bilang itu teman atau sahabat. Yang kedua, teman atau sahabat yang ideal gimana sih menurut kalian? Jangan tanyakan itu ke aku karena sudah nggak ada. Ya, karena menurutku pencarian itu sudah finish, sudah selesai. Jadi kalau aku Kayak kamu pribadi, berani menanyakan itu. iya, kalau aku sudah selesai gitu. Jadi Oke. siapapun yang mau berteman silakan aja. Karena aku ya begini-begini aja. Aku apa ya, Boy, ya? Hari ini berusaha tampil sebangsat mungkin sih. Sebajingan mungkin, sesuka-sukaku, dan terserah aja pada akhirnya orang mau nilai aku seperti apa. Pada suara kompor. Oke. Ya, itu iklan tadi. Jadi apa ya? Terserah aja yang masih punya rasa kesesuaian dengan aku, silahkan merapat. Kalau tidak ya silahkan gitu. Itu aku untuk kesimpulan yang saya dapat. Kalau kalian Apa dulu mungkin? ya selfie dulu kayak mana? Iya. Selfie. Kalau Selfie ngapain? selfie sih, kalau dibilang perlu apa, masih perlukah punya teman baru atau tidak, perlu atau tidaknya sih kayaknya untuk saat ini berjalan dengan apa, berjalan dengan Aku itu tahu aja sih ya pertanyaanku temanku. agak blunder tapi Ya langsung temanku itu tuh aja nih untuk saat ini. Kalau dibilang butuh teman baru atau enggak, ya apa, tidak menutup kemungkinan pasti akan ada teman baru gitu kan. Tapi kalau untuk perlu banget atau enggak itu ya gimana ya, 50-50 lah ya, 50-50 gitu. jawab. Kriteria sebenarnya sahabat idamanmu seperti apa sih? Kalau Itu pertanyaan dua yang bodoh. udah, kalau ditanya
hanya punya apa kriteria pertemanan atau kayaknya nggak punya spesifikasi yang khusus gitu kan, siapa yang mau berteman berteman aja udah gitu. Cuma intinya ketika punya teman kan sekarang banyak tuh kan, kalau kita ini sampai kenapa aku bertanya tentang circle kan ini karena ada beberapa pembahasan sama teman-teman yang lain, circle lu sama circle gue beda nih gini Nah, kan. benar tuh, pernah tuh. Circle lu sama circle gue beda gini-gini. Lu ini kalau apa sama dia nih nggak asik gitu kan, kalau ngebahas tentang satu hal kenapa sih nggak mau tahu gitu kan. Kadang kan kalau kita lagi nongkrong gitu sama teman, inilah contohnya kita bertiga nih lagi duduk nih di sini. Terus yang satu karuman lah contohnya lagi ngomongin si A gitu kan. Nah, dia ngajak, iya menurut lu si B nih gimana gitu kan. Ya kalau selfie tuh apa termasuk orang yang kayak diam apa menurutku iya apaan sih gitu kan. Ya selagi orang itu ndak ada masalah gitu kan. Kalau dia punya bahkan kalau dia punya masalah kan itu masalahnya dia sama selfie gitu kan, nggak ada urusannya sama karuman gitu. Jadi saya lebih memilih untuk diam gitu, ngapain gitu kita harus ngebahas, karena prinsipnya gini sih, ketika kita lagi duduk gitu lagi ngebahas lagi menceritakan orang lain, ya kemungkinan besar saat kita lagi nggak duduk tongkrongan sama teman itu pasti kita akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman kita gitu kan. Kita zaman dulu A, B, C, si C nggak ada, A, B bicara. Iya. A sama C ngumpul, si B dibicarakan. Kayaknya nggak ada habis-habisnya Nggak ada sih. habisnya, Memang dan- kuanggap sih. dan nggak bisa lepas sih. Ya itu sudah jadi Emang kebiasaan nggak sih. bisa lepas, sudah jadi Itu sudah jadi kebiasaan sih. karena kan memang orang Indonesia mungkin budayanya ya nggak berani ngomong depan. Aku nggak tahu. Ngomong di depan langsung berkelahi soalnya. Ya boy, itu sudah Ya, rasa tidak enakan munculnya. Coba kamu pikirkan, jadinya rasa tidak enakan. Iya, kayak teman tuh sebenarnya ngeselin gitu kan. Iya. Dia nggak ngomong. Kalau Dan misalkan, tiba-tiba ada izin gitu, tapi tiba-tiba katanya ngedumel. iya. Pada akhirnya dia cuma bisa ceritakan ke orang lain. Iya. Ceritakan ke kedumelannya Oke. itu. Nah, walaupun kalau misalkan aku pribadi, kalau misalkan untuk ke Aswin kan aku seberusaha mungkin tuh bisa kesal sama Aswin, khususnya si dia misalkan ya. Aku nggak cerita ke orang, aku ngomong ke dia. Iya. Kamu setan boy. Aku ngomong misalkan, Aku aku bisa. berusaha, aku bisa di tahap itu loh. Tapi aku akuin nggak bisa ke semua orang. Kalau kamu boy kayak mana boy? Berteman sama orang baru. Iya. Ada nggak kira-kira kamu kepikiran gitu untuk? Nah, aku udah pernah mikirkan sih, aku jalanin aja. Oke. Kalau memang ada teman baru ya teman baru. Nah, karena menurutku relation kan pertemanan itu relation ya, Iya. relasi kan intinya kan. Nggak sip dia kalau cuma relation. Kan harus relationship. Ada nggak sesuatu yang ideal lah di pikiran kemarin? Yang ideal tuh kayak contohnya aku sendiri sih. Jadi aku berteman dengan aku sendiri gitu. Yang bernama diri. Nggak ada teman yang ideal. Nggak pernah. Aku belum temukan momen satu temanku yang nggak pernah sama sekali aku nggak pernah nyakitin dia dan dia nggak pernah nyakitin aku. Nyakitin itu kan luas. Bisa mungkin nggak sengaja dia tersinggung sama aku atau aku tersinggung sama dia. Jadi nggak ada yang benar-benar jelas tuh ada. Belum ada. Kayaknya nggak akan orang menemukan deh, karena pada kenyataannya kita ini kan manusia sosial yang menciptakan harus berbeda, karena perbedaan itulah yang membuat kita tidak sama. Watch. Perbedaan yang buat kita tidak sama. Iya boy. Itulah boy, pasti. Itulah boy. Itu boy. Apa ya? Jadi aku bingung sebenarnya untuk menyimpulkan sih, dan memang nggak bisa disimpulkan. Nggak ada. Seperti ngasur dan sebagainya gitu. Ada. Nggak pernah ada kesimpulan yang valid dan jelas, karena pada akhirnya ini kembali lagi opini kita masing-masing. Iya. Ya, Selfie punya opini sendiri, Roman punya opini sendiri, opiniku pasti valid. Kalau aku sih kita cuman sedang lagi tidak sepakat bahwa penyimpulan circle tuh mudah disampaikan, itu kita nggak sepakat itu sih. Kayaknya kita sepakat bertiga bahwa nggak bisa sedikit-sedikit circle Iya. paham nggak? Iya. Kan itu yang kita nemukan keresahan itu. Karena apa ya, sekali lagi opini itu bukan ilmu pasti, bukan Iya. 1+1 sama dengan 2 Iya. gitu kan. Tapi bisa aja diimajinasikan jadi apapun itu kita nggak tahu. Raki gerung. Kan definisi opini itu sekumpulan pemikiran dari sekumpulan pemikiran orang. Iya. Ngeri anak ilkom boy, ada ilmunya Iya. boy. Oh iya dia anak ilkom. Oh iya benar. Kayak VR humas hubungan masyarakat. Kita udah ngobrol duluan sih biar kalian tahu aja. Nanti di bawah kan ada deskripsi box. Mau nggak dimasukkan nih game? Nggak usah ya, nggak usah. Tapi nanti tag aja. Iya di tag di IG-nya ya. Dia pasti request boy. Gimana? Mungkin itu aja ya. Closing statement dari saudari Selfie. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Oke boleh ya karena boleh. YouTube
channel ini pasti kan hari ini judulnya punya saya ya, bukan itu salam keren mawar merah, Iya. bukan. Aku udah pernah punya salam boy di YouTube boy. Terus kamu salam gila gitu. Nggak usah ada spesifik Terima kan. kasih buat Kak Ruhman, Oke. Kak Eswin yang sudah mengajak saya langsung apa ya di episode pertama ya Episode pertama. Pertama boy. Ya, bertemu bertemu di tengah. bertemu di tengah. Karena kalau ketemu di tengah itu punya kita bisa.com. Beda dia. Oke. Jadi semoga yang disemogakan tersemogakan. Itu aja. Yes, itu Bagus jadinya. banget tuh, luas banget. Semoga. Hashtag semoga ya. Jadi kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.